Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam pesta demokrasi ada satu hal penting untuk diwujudkan oleh peserta pemilu, yakni mengedepankan gagasan dan juga memegang prinsip perdamaian serta persatuan. Lantas bagaimana jika pesta demokrasi dinodai oleh politik identitas yang terpolarisasi? Berikut kami hadirkan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bicara masalah, kita menghadapi pemilu. Dan dengan residu yang akan potensinya besar sekali, pembelahan dan banca, dengan isu-isu politik aliran, identitas, berdasarkan latar belakang agama, latar belakang etnik. Saya pikir ini berbahaya sekali. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh beri ruang tempat untuk seperti ini. Disinilah saya katakan resipi yang pertama, yang paling efektif untuk bangsa kita yang masih paternalistik seperti ini. Hadirnya para pemimpin, hadirnya para pemuka masyarakat, hadirnya para elit. Untuk apa? Untuk memberikan keteladanan. Iya. Nah ketika para elitnya lebih bisa dekat komunikasi silaturahminya, dia bisa membawa suasana itu dengan lebih nyaman. Iya. Politik identitas, kita suka tidak suka, dia ada udah. Jangan kita bilang nggak ada. Kita mau bilang tidak boleh kasih tempat, dia tetap hadir. Ayo kita cari akal. Nah, gimana meminimais ini, mengecilkan ini, membangun kesadaran. Ini kita Indonesia, Muslim non Muslim ini satu. Dalam semangat pluralisme, Jawa non Jawa satu. Dalam semangat kebangsaan, kita akan menghadapi nanti pemilu 2024 yang jauh lebih berarti bagi siapapun anak bangsa ini. Baik, kembali lagi bersama kami pemirsa dan juga hadirin di Grand Studio Metro TV. Saya langsung ke Mas Toto. Tadi pernyataan dan juga pertanyaan dari Pak Surya Paloh adalah terkait dengan bagaimana meminimalisir politik identitas dan juga polarisasi setelah pemilu. Kalau kita bicara soal pemilu 2019, tingkat pemilihnya sangat tinggi. Tapi perpecahannya terasa sampai sekarang begitu Mas Toto. Nah, apa yang perlu diantisipasi nanti untuk pemilu 2024 agar hal serupa tidak terjadi lagi? Ya, permasalahan di Indonesia dalam pemilu itu kan bukan problem kuantitatif ya. Kita selalu bangga dengan peningkatan partisipasi pemilih. Kita bangga dengan peningkatan partisipasi pemilih. Jumlah katakanlah konflik juga bisa dikatakan sebetulnya kecil kalau kita bicara angka ya. Tapi kualitas dari proses demokrasi, kualitas dari gagasan kampanye yang dibunyikan dalam dua pemilu, dalam beberapa pilkada kita tahu isu politik identitas yang dikemukakan Bang Surya tadi terjadi, bahkan menjadi faktor penentu kemenangan dalam beberapa momen. Tapi saya juga melihat apa yang dikatakan Bang Surya itu kan diserukan bukan hanya dalam konteks kepada masyarakat, tapi otokritik tadi kepada Bang Surya sebagai pemimpin parpol, termasuk ajakan kepada parpol lain. Karena tadi bahasa Surya Paloh kalau saya dengar adalah elit-elit tadi ya. Yang paling penting kan adalah bagaimana kita menyuguhkan sebelum hari di TPS, para elit ini menyuguhkan sebuah proses filtering yang kemudian bisa memastikan dari perbedaan pendapat di antara pemilih, itu tetap yang terpilih adalah best of the best. It's not the best among the worst. Problemnya seperti kata Mas Burhan tadi adalah presidential threshold yang menjadi prerogatif dari partai itu seringkali kan dimanfaatkan dalam kapasitas secara subjektif. Ketidaksukaan antar ketua umum dengan ketua umum tertentu. Sentimen sejarah antar partai dengan partai tertentu. Logika asal bukan partai A atau pemimpin A atau B tertentu yang tidak boleh masuk menjadi calon. Kalau itu yang terjadi, itu yang disebut dengan kucing dalam karung, dan pembajakan demokrasi sudah terjadi bahkan sebelum proses hari H. Jadi saya pikir disitulah kita bisa kemudian menilai partai-partai yang punya kekuasaan memegang tiket ini berani tidak memberikan sanksi atau reward and punishment terhadap sosok-sosok yang dianggap dalam sejarah memang pernah bermasalah dengan politik identitas. Dan apakah prosesnya dibuat terbuka oleh partai-partai itu dalam mengemukakan gagasan kebangsaan, gagasan yang anti politik identitas, sehingga kemudian ketika itu dibuka di hadapan publik, masyarakat bisa menilai apakah parpol betul konsisten dengan ide-ide anti politik
identitas tadi seperti yang sudah dikemukakan. Kalau ada kesepakatan itu secara konsisten dari parpol, saya meyakini itu bisa dikurangi. Oke. Anda ingin menambahkan, Mas Burhan, terkait dengan perbaikan kualitas pemilu dari tahun ke tahun, seperti apa, Mas Burhan? Ya, memang elit menjadi sangat menentukan karena mereka itu punya tingkat pendidikan yang jauh lebih baik ketimbang konstituennya dan seharusnya punya kesadaran untuk membuat desain lebih baik untuk menghasilkan pemilu yang lebih baik. Nah, salah satunya kita punya persoalan selain presidensial threshold adalah sistem 2 putaran. Jadi meskipun presidensial threshold tinggi dan kemudian menghasilkan calon lebih dari 2 pasang, tapi kalau ada sistem 2 putaran, pada ujungnya calon yang tidak berhasil mendapatkan kemenangan dalam 1 putaran masuk di putaran kedua dan head to head kembali. Jadi untungnya mungkin kita bisa membuat desain kampanye atau proses pemilu putaran pertama dan putaran kedua dimepetkan sehingga proses yang terjadi di tingkat massa tadi yang memanas tadi bisa dikurangi dan diperpendek. Gitu ya. Tapi poin saya ini terkait dengan studi-studi kami ya di tingkat pilkada, memang politik identitas ini nyaris tak terelakkan. Kita mungkin bisa meminimalisir, tetapi sulit untuk menghilangkan. Jadi di wilayah-wilayah yang komposisi etnik atau agamanya relatif tidak terlalu terbelah, itu tanpa atau adanya mobilisasi, itu pasti ada politik identitas. Pemilih cenderung memilih calon yang punya kesamaan agama atau etnik. Padahal wilayah yang plural itu umumnya basis pluralismenya ada. Wilayah plural maksudnya adalah wilayah yang komposisinya itu relatif heterogen. Itu ada. Kenapa? Karena mereka kemungkinan untuk berinteraksi dalam jejaring sosial yang bersifat bridging. Bridging itu misalnya organisasi yang tidak satu agama, satu etnik, itu lebih besar di wilayah yang heterogen. Tapi ketika memasuki wilayah atau masa pemilu, itu terjadi tuh pemanasan. Jadi mobilisasi elektoral itu selalu terjadi. Dan karenanya perlu di elitnya ini yang mencoba mengurangi kadar politik identitas atau polarisasi melalui regulasi yang memungkinkan para calon itu bertarung untuk ide dan gagasan, bukan bertarung untuk identitas atau primordial. Oke, jadi sebenarnya elit politik juga memiliki peran yang penting begitu ya untuk mengademkan suasana dari politik identitas dan juga polarisasi ini sendiri begitu ya. Betul. Mas Burhan. Nah, kalau kita melihat juga ada yang mengatakan ini Mas Jayadi, Mas Hanta, bahwa salah satu caranya juga adalah memiliki pasangan capres-cawapres lebih dari 2, paling tidak 3. Begitu. Tapi kalau kita lihat saat ini dengan segala aturan yang ada, tadi disebutkan ada presidential threshold, ada parliamentary threshold seperti itu. Ini bagaimana kemungkinan untuk calon presiden lebih dari 3 ini? Kita tahu ada 3 nama yang selalu muncul saat ini dalam lembaga survei semua, begitu ya. Ada Ganjar, ada kemudian Prabowo dan juga ada Anies Baswedan. Nah ini Mas Jayadi bagaimana melihat peluangnya kira-kira? Mas Jayadi. Iya, paling tidak ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi akan ada berapa calon yang muncul ya. Yang pasti presidensial threshold tidak memungkinkan kita punya lebih dari 4, tidak mungkin. Atau punya 4 calon pun tampaknya juga tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin kalau kita kepingin calon lebih dari 2 adalah 3. Nah, apakah akan terjadi 3 atau tidak? Minimal tergantung pada 2 faktor. Satu, adakah calon-calon yang berapa orang calon yang potensial? Nah kebetulan kita punya 3 calon yang potensial. Jadi posisinya mungkin menjadi 3 poros ya. Katakanlah untuk sementara ini poros Prabowo, poros Ganjar, poros Anies gitu kan. Jadi itu karena pertimbangan partai mencalonkan itu salah satunya adalah kemungkinan menang, yaitu elektabilitas. Dan elektabilitas itu diukur dengan ukuran objektif antara lain melalui riset opini publik seperti yang kita sudah tahu. Itu satu. Jadi mungkin dapat 3. Faktor kedua adalah tadi yang dibahas oleh Mas Toto, konfigurasi dan pola hubungan antar parpol. Kalau parpol-parpol itu mengelompok hanya menjadi 2 kubu misalnya, katakanlah misalnya kubu oposisi yang sekarang dan kubu non oposisi misalnya, maka akan sulit kita dapatkan lebih dari 2 calon. Tapi potensinya ada. Sekarang ini kita lihat di kubunya Pak Jokowi yang terdiri dari 7 partai, itu tampaknya akan membentuk minimal, tampaknya akan ada 2 poros kemungkinan ya. Ada PDI sendiri, nah tinggal mencari kawan, apakah sendiri atau cari kawan. Lalu ada sekarang sudah ada KIB,
Tapi ada juga Bang Surya yang tampak mendapat sorotan beberapa hari ini ya, atau beberapa waktu belakangan. Jadi itu dimungkinkan. Demikian juga dengan adanya kubu oposisi. Nah, tapi konfigurasi capres cawapres itu juga akan menentukan akan ada berapa. Nah, misalnya katakanlah Mas Toto misalnya menggagas ada Ganjar Anies misalnya. Nah, kalau ada Ganjar Anies itu potensi untuk 3 agak berat tuh. Ya enggak? Kalau Ganjar Anies nanti akan berhadapan Prabowo. Potensi tarik-tarikan tergantung dari koalisi yang potensi nanti akan hanya ada 2. Jadi tetapi sekali lagi itu semua tergantung kepada termasuk para elit. Kemudian kan pemilu itu tergantung pada aktor, proses dan arena atau regulasi kan gitu. Tadi kita bahas salah satu aktor paling penting adalah elit. Ya, tapi elit itu kan ada 2, elit partai, tapi juga ada elit di masyarakat. Ya. Karena elit partai itu tidak bisa langsung memobilisasi masyarakat secara di tingkat bawah, tapi harus ada perantaranya, elit-elit di tingkat menengah, civil society dan sebagainya. Demikian juga dengan proses itu tergantung misalnya pada seberapa transparan pemilu dilaksanakan, seberapa objektif para penyelenggara pemilu menyelenggarakannya, seberapa percaya masyarakat dengan proses itu, dan seterusnya. Jadi masih banyak hal yang harus kita bincangkan dan terus-menerus kawal. Artinya masih cair ya Mas Hanta begitu ya kalau kita melihat. Tapi kalau dari sudut pandang Mas Hanta sendiri? Ya, kita dalam kontestasi elektoral itu ada 2 tahapan ya. Kandidasi dan eleksi atau election. Nah, yang sedang kita fokus ini adalah soal kandidasinya. Keterbatasan karena pemilih datang ke TPS itu kan sudah diatur menu yang sudah ditetapkan atau dimainkan oleh partai politik. Nah, di kandidasi inilah sebenarnya berapa poros atau polar yang akan bertarung. Dan polanya kalau dia bipolar, 2, kontraksi politiknya relatif kuat. Nah, kita berharapkan lebih dari 2, berharap ada tripolar. Memungkinkan memang tadi, bahkan bisa 4 kalau memungkinkan dengan pola yang sudah ada. Misalnya PDIP sendiri, kemudian ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, ditambah tadi porosnya Gondang Dia, Pak Surya Paloh, atau 1 poros lagi yang di luar pemerintahan, itu membuat poros-poros. Nah, poros itu tergantung pada 3 hal nanti, secara singkat-singkat katakan. 1, putarannya itu, pusaran dinamika koalisi itu 1 pada kekuatan magnet elektoral figur. Magnet elektabilitasnya. Belajar dari 2004, 2009, 2014, 2019 itu faktor SBY dan Jokowi itu berhasil mengumpulkan partai-partai dalam koalisi. Dari partai apapun, basis apapun, itu 1 akan menentukan dinamika elektabilitas. Dan trennya sekarang memang memungkinkan 3. Tapi kalau tadi ada isu wacana tentang Ganjar Anies, ya berarti potensi menjadi 3-nya mengecil. Yang kedua adalah faktor kingmaker. Ini sangat menentukan. Figur-figur seperti aktor kuat di Republik ini, seperti Pak Jokowi, Pak JK, Pak Surya Paloh, Ibu Mega, dan sebagainya, ini sangat menentukan nanti pola konfigurasinya seperti apa. Dan ini akan skema koalisinya juga akan bergantung pada dinamika seperti ini. Nah, dari pola ini nanti kita akan menemukan berbagai macam ini ya, berbagai macam pola. Yang ketiga saya punya 1 lagi catatan adalah manuver dari partai politik, para veto player, orang-orang pemegang tiket, boarding pass di partai politik itu sangat menentukan. Tergantung nanti pola koalisinya berujung siapa pemegang kendali atau dia berpusar pada kekuatan elektabilitas atau pemilik tiket. Kalau pemilik elektabilitas akan muncul orang-orang populer, kalau pemilik elektabilitas ya pemilik kartu tiket, maka orang-orang partai akan menguasai. Polanya berubah atau sama seperti yang lalu. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita lagi, Bapak-Bapak, kita simak kembali pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Berikut ini. Betapa luar biasa sebenarnya peran yang harus dijalankan oleh institusi pers. Ini juga gambaran potret sosial kita sekarang yang ada. Baik buruknya. Tidak terlepas dari kontribusi institusi pers yang ada di negeri ini. Dengan segala kebebasan yang dimiliki oleh institusi pers ini. Nah, sekarang kita harus berkaca diri. Kalau kita bicara kekitaan kita dalam komunitas pers, itu sudah benar tidak? Tapi yang pasti pers memberikan kontribusi yang besar sekali. Jadi nation and character building itu kontribusi terbesar menurut saya, pers. Apalagi di alam kebebasan pers seperti ini. Ya, wawancara spesial bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa Anda saksikan selengkapnya dalam program Prime Time News hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya langsung ke Mas Toto lagi. Mas Toto, bicara soal peran media dalam mengawal demokrasi. Bagaimana seharusnya peran media terus bisa mengawal demokrasi ini, Mas Toto?
Iya, saya pikir kita berempat di sini dalam kapasitas lembaga survei punya beban yang sama ya dengan media yang seringkali diartikan netral. Problemnya adalah netral ini sering diartikan berbeda dengan standar keilmuan yang harusnya kita pegang. Netral seakan-akan ketika kita merilis survei, ada 2 kandidat, netral itu seakan-akan harus 50% dan 50%, kan tidak mungkin. Sehingga yang saya katakan adalah media tidak boleh netral, media harus independen dan objektif. Menyuarakan nilai-nilai yang memang disepakati tadi. Kita kan tidak berbicara mengenai siapa tadi, berbicara mengenai kebangsaan seperti Bang Surya tadi katakan. Sehingga ketika kemudian media harus menanggung beban dalam sebuah kompetisi yang kemudian menarik-narik media dalam pertarungan tersebut, paling penting adalah media berbicara mengenai bagaimana berani menyemprit kampanye yang memang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Terlepas itu harus menyindir 1 atau 2 kandidat. Sehingga ketika kemudian sah-sah saja ya. fokus pada value-value tersebut, saya meyakini apapun hasil dari pemilu tersebut, media bisa bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang mereka pegang. Itu yang menurut saya juga, saya pikir pengamat politik dan lembaga survei juga punya beban yang sama. Oke, waktu kita terbatas, saya ingin tahu dari Mas Jayadi, Mas Hanta, dan juga Mas Burhan, singkat saja harapannya terutama untuk media begitu dalam mengawal Pesta Demokrasi 2024 ini. Singkat saja, Mas. Ini tantangannya adalah ada media baru, sosial media, dan media mainstream itu menghadapi persoalan terkait dengan melubernya penetrasi sosial media. Dan di saat polarisasi itu menjadi makin berat tantangannya. Mengapa? Karena sekarang orang itu memilih informasi atau media, termasuk informasi di sosial media, berdasarkan preferensi mereka. Jadi people just want to hear what they want to hear. Bukan Dan faktanya begitu ya? Bukan faktanya. Dan ini makin mempertebal polarisasi dan media mainstream itu harus bertarung untuk menyodorkan kebenaran objektif agar hal-hal yang berbau polarisasi dan politik identitas yang berkembang di sosial media bisa dikurangi. Oke, Mas Jayadi mungkin terakhir dan Mas Hanta singkat-singkat saja. Saya kira kuncinya adalah di transparansi ya. Fungsi media adalah menjadi membuat proses aktor maupun arena pemilu itu menjadi sebening kaca, sehingga kita semua bisa melihatnya. Artinya media bisa memberikan informasi yang benar kepada publik, pemilih, sehingga pemilih menjadi memiliki informasi yang cukup dan cerdas, dan juga menjadikan kontrol terhadap proses maupun para aktor yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu. Media sebagai pengontrol sekaligus dinamisator kontestasi demokrasi. Itu poinnya. 1, kita berharap media menjadi corong untuk menyampaikan politik gagasan. Jadi menyampaikan rekam jejak, visi misi, program dari kandidat dan mengurangi tempat politik identitas. Jadi orang-orang yang tidak memiliki soal kapabilitas, soal visi misi, soal program gagasan itu tidak diberi tempat terlalu banyak. Tempat itu yang kedua saya kira yang harus diberikan tempat juga adalah bagaimana pemilu kita transparan tadi harus dikawal bersama dan menyuarakan politik kebangsaan sesuai tema kita hari ini, persatuan dan semuanya di atas. Persatuan Indonesia itu di atas soal politik elektoral hari-hari yang kecil-kecil itu. Terima kasih Mas Hanta Yuda, Mas Jayadi Hanan, Mas Burhanuddin Muhtadi, dan juga Mas Yunarto Terima kasih, Bapak-Bapak, kita kawal terus tahapan pemilu sampai 2024. Baik, pemirsa, selepas jeda kita akan sama-sama menyaksikan seremoni kick-off Metro TV di Election Channel sebagai tanda dimulainya Metro TV dalam mengawal Pesta Demokrasi 2024. Sesaat lagi. Terima kasih. Dipersembahkan oleh